Oke, kita lanjut lagi ya ke tahapan lanjutannya. Jadi setelah tadi teman-teman menyimpan datanya ke phpMyAdmin atau ke database, sekarang gimana sih caranya menampilkan data yang ada di dalam database ini ke aplikasi kita gitu ya. Nah, jadi teman-teman caranya teman-teman buka file index ya, file index yang ada di sini. Terus teman-teman coba include kan atau masukkan ya. Include itu istilahnya di sini ya. Include file connection-nya. Jadi teman-teman harus menghubungkan file index ini ke database juga. Nah, caranya gimana? Ya, caranya tinggal kita masukkan file connection ini ke file index. Caranya tinggal menggunakan perintah include. Nah, apa nama filenya? Nah, kita taruh di sini gitu. Connection.php. Ya, setelah ditambahkan, nanti teman-teman tinggal coba pastiin ada error nggak. Nah, kalau nggak ada error, berarti teman-teman bisa langsung lanjut ke tahap selanjutnya, yakni membuat tampilan. Jadi kan ini kan ada ini ya, sorry, ini kayak gini. Nah, ini kan ada beberapa row ya istilahnya ya, baris. Ada beberapa baris. Nah, kita kan nggak tahu nih bakalan ada berapa nih barisnya. Nah, jadi kita menggunakan pengulangan, logika pengulangan. Nah, di sini kita bisa menggunakan while ya. Jadi kita buka dulu database-nya, MySQLi, query, kita koneksikan namanya tadi kan variable connect ya. Nah, variable connect C-nya itu kita tambahkan di sini. Nah, kita mau ngambil nih. Di sini bisa pakai perintah query. Select bintang from nama tabelnya to do list ya. Nah, setelah ini artinya apa? Ini artinya kita akan menggunakan perintah MySQLi, perintah query dengan mengincludekan file koneksi ya di database yang tadi. Lalu teman-teman menjalankan perintah query select bintang from to do list. Artinya apa? Pilih semua dari tabel to do list ini. Artinya semua data yang ada di dalam to do list ini dipilih semuanya gitu loh. Nah, jadi teman-teman bisa langsung looping di sini ya. Misalkan data MySQLi fetch misalkan row dari yang dibuka. Nah, setelah itu kita looping nih. Oke, sorry. Gini aja. Echo. Nah, isinya apa? Echo dari tabel ini, TR ini. Nah, kita coba tampilkan. Oke, jadi kenapa kosong? MySQLi fetch row. MySQLi fetch array. Nah, jadi kita akan convertnya menjadi array ya. Ini karena ada satu datanya nih, karena ada satu datanya. Coba kalau misalkan kita tambahkan lagi nih. Insert, misalkan bertemu dengan klien pada tanggal 24 jam jam 24 ya, misalkan jam 13. Oke. Nah, ini kan ada dua data ya. Ada dua data. Nah, harusnya di sini juga ada dua data. Nah, tapi kenapa ini tulisannya ini semua? Harusnya kan tulisannya kan ngikutin database ya. Nah, ini caranya teman-teman tinggal langsung panggil aja nih. Mengerjakan tugas, kita panggil data, ini arraynya. Isinya apa nih nama fieldnya? Nama fieldnya ternyata description. Nah, di sini bisa
tulis description. Begitu juga dengan data lainnya. Misalkan di sini ada deadline, ya. Nah, jadi udah sesuai. Di sini ada mengerjakan tugas kampus, bertemu dengan klien, gitu. Nah, di sini sesuai dengan data yang ada di database. Nah, lalu untuk membuat nomor otomatis gimana? Nah, untuk membuat nomor otomatis, kita bisa menggunakan logic. Ini kita buat number, ya, dimulai dari 1. Nah, ini kan namanya pengulangan ya. Namanya pengulangan, kita bisa memanfaatkan operator aritmatika, ya ini number plus plus. Maksudnya apa? Setiap kelipatan itu dilanjutkan, ya. Dimulai dari 1, ketika di looping lanjut ke 2, ketika di looping lagi lanjut ke 3 dan seterusnya, gitu. Oke. Di sini kita udah tahu gimana sih cara menampilkan data yang ada di database dan data yang ada di description. Ya. Lalu kalau teman-teman ada error, biasanya errornya tuh di ini ya, tanda kutip ini ya. Pastikan kutip ini itu penghubung antara PHP ya. Jadi ini mengisi value menggunakan PHP ini juga. Nah, sedangkan ini isi dalam stringnya. Nah, teman-teman perlu diperhatiin juga nih, gimana nih caranya. Oke, setelah teman-teman tahu gimana cara menampilkan, nanti teman-teman bakalan belajar gimana caranya menambahkan data ya. Jadi nggak lagi dari database nih buat nambahin datanya. Contoh seperti ini. Misalkan apa ya? Melakukan reporting pekerjaan. Jadi teman-teman nggak perlu ngisinya dari database lagi. Teman-teman sudah bisa menginputkannya dari nah ini kan udah nambah nih datanya nih. Ada 3 data ya. Ketika ini di refresh, nah ini udah otomatis juga nih menambah datanya gitu. Nah, gimana caranya kalau mau nambahinnya tuh nggak perlu dari database, tapi dari aplikasi kita juga. Nah, itu kita bisa memanfaatkan form. Nah, teman-teman nanti bisa belajar di pertemuan selanjutnya ya. Jadi ini teman-teman fokus gimana sih caranya menampilkan data dulu gitu dari database. Nanti kalau misalkan ini udah berhasil, nggak error, teman-teman bisa langsung boleh membuka tutorial selanjutnya. Oke? Kalau ada apa-apa, silakan komentar aja, nanti saya respon. Oke, terima kasih.